dawuhnya Gus Dur itu keberhasilan bukan dilihat ketika dia mondok, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah dia bisa bersosialisasi bermasyarakat. Berapa tahun nih di Tulung Agung itu? Di Tulung Gak Agung. lama, cuma sekitar 10. Niatnya harus tulus, ikhlas betul ketika kita mau memondokkan anak. Ingat bahwa kehidupan ini tidak lama. Tidak lama. Insya Allah anak itu kalau satunya lancar, Ngajinya lancar. Ngajinya sudah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SMK dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Lia Amelia Yatilan dalam acara Radio Ramadan Ceria bersama SMK Nurul Huda. Alhamdulillah kawan-kawan SMK sekalian, kita sudah memasuki Ramadan hari kelima. Semoga seluruh kegiatan amalan kita yang sudah kita laksanakan 5 hari ke belakang dan setelahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tema radio kali ini kita akan membahas tentang pesantren jaya untuk kemajuan bangsa. Alhamdulillah, di segmen kali ini kita sudah kedatangan tamu dari pengasuh Pondok Pesantren TPQ Nurul Huda Sukaraja, Gus Lumatul Ali. Assalamualaikum, Gus. Oke, ini adalah segmen spesial karena kita membahas tentang pesantren, di mana itu adalah salah satu keunggulan SMK juga. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, orang tua wali santri, kita akan dengar bersama-sama dari salah satu pengasuh Pondok Pesantren TPQ, Gus Lumatul Arif, mengenai sudut pandang beliau tentang pesantren untuk kemajuan bangsa. Oke, Gus, untuk segmen kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pondok pesantren yang menjadi salah satu keunggulan kita di SMK. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak yang mau bersekolah di SMK, kalau jarak rumah mereka jauh, yang laki-laki bisa berasramakan di TPQ dan yang perempuan bisa berasramakan di asrama putri. Menurut Gus sendiri, pondok pesantren untuk bangsa, tema kita kali ini. Seberapa besar sih Gus pengaruh pondok pesantren dan kehadirannya untuk kemajuan bangsa? Terima kasih, saya ucapkan. Perlu diketahui bahwa pondok pesantren mempunyai peranan yang sangat urgen ataupun penting dalam kemajuan bangsa ini. Kita tahu, kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa kemerdekaan di Indonesia ini tidak terlepas dari adanya dunia pesantren. Betul. Kalau kita menengok dalam Hasanah Nahdlatul Ulama, ada seorang tokoh nasional dan juga seorang kiai, yaitu beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di samping Mbah Bisri Sansuri dengan tokoh-tokoh yang lain, menegaskan bahwa tegas untuk melawan penjajah atau biasa kita katakan adalah resolusi jihad. Nah, dengan adanya pondok pesantren di Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat membantu, terus bisa menjaga dari adanya moral etika bangsa itu sendiri. Kita tahu akhir-akhir ini baik di Senayan ataupun yang lain, kadang kita miris. Orang-orang yang katanya berpendidikan tapi mohon maaf korupsi di sana sini. Iya, betul. Saya yakin itu adanya moral ataupun dasar dari dunia agamanya itu sangat kurang sekali. Jadi peran agama untuk kualitas kepemimpinan seseorang itu juga sangat besar. Betul. Kita masih beranggapan bahwa yang haram itu makan daging babi, minum alkohol. Padahal namanya korupsi itu juga haram. Ambil uang rakyat. Ambil uang rakyat, betul sekali. Potong bansos. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa ternyata peran pesantren itu sudah dibahas
bisa menciptakan, betul, Iya. menciptakan kualitas kepemimpinan yang baik. Menurut Gus Kumanto Arif sendiri, proses penciptaan kepemimpinan yang baik melalui pesantren itu bagaimana? Apakah memang anak yang dipondokkan di asrama itu mereka harus dilatih sedemikian rupa atau seperti apa? Benar sekali bahwa ketika seorang wali santri sudah memasrahkan anaknya di pondok pesantren, yang pertama harus ikhlas lahir batin bahwa saya ikhlas memondokkan anak. Apapun yang terjadi nantinya selama itu masih dalam koridor kewajaran, saya tidak akan menuntut. Itu perlu diingat bagi orang tua. Jadi tidak ada tuntutan di akhir nantinya ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Jadi harus bahasa orang Jawa itu apa? Legowo lahir batin. Ikhlas. Iya, ikhlas betul. Karena di situ nanti akan ada proses dalam pembentukan jiwa itu sangat berhubungan dengan orang tua. Jangan sampai ketika anak diantar ke rumah, Gus, orang tua di rumah justru yang nangis karena anaknya dirindukan. Makanya sekarang kan banyak di pondok pesantren itu yang muncul tulisan-tulisan ketika orang tua menyambangi atau mengunjungi anak dilarang membawa HP. Karena apa? Yang dirindukan bukan orang tua, HP-nya. Orang yang di-chat di HP itu juga mungkin. Yang jelas itu juga. Betul, berarti peran orang tua untuk keberhasilan niat anak mondok itu berpengaruh sekali. Iya, betul sekali. Jadi orang tua itu mempunyai peran yang sangat penting dalam keikhlasan. Kemudian kesungguhan seorang santri. Jadi ketika santri itu sudah masuk dalam dunia pondok pesantren, dia harus rela, dia harus ikut apa yang menjadi aturan pondok. Tidak boleh membawa HP, dia ikuti. Tidak boleh merokok, dia ikuti. Walaupun pengasuh, pengurus ataupun stakeholder yang lainnya tidak melihat, karena dia tahu santri itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembunyi-sembunyi atau misalnya curi-curi untuk melakukan itu pasti ada efeknya nanti di kemudian harinya, karena dia tidak mentaati dari peraturan. Berarti untuk menciptakan niat di awal bahwa ingin sukses di asrama, di pondok pesantren, dari anak sendiri, dari orang tua dan dari guru. Apa yang bisa orang tua lakukan di rumah saat ingin mensukseskan niat semuanya untuk memiliki anak yang soleh-soleha di pondok pesantren? Yang jelas yang pertama selalu mendoakan. Diminta dari pengasuh kepada wali santri untuk selalu mendoakan kita di setiap waktu, terutama di ba'da sholat maghrib atau sholat fardu. Kirimlah Fatihah anaknya, khusus anak yang di pondok itu minimal 11 kali Fatihah. Jadi apa? Dawe para masayih Lirboyo Pelosong itu ketika anak itu sudah dikirimi oleh Fatihah seorang, dikirimi Fatihah dari orang tuanya, insya Allah hatinya itu akan menjadi rumah. Iya. Tidak ingat rumah terus, ingat rumah cuma mungkin ingat agar lebih semangat. Iya, betul sekali. Ingat tujuan dari rumah. Ingat tujuan dari rumah apa? Walaupun apalagi puasa kayak gini, Gus, rindu dibangunkan oleh orang tua, dimasakkan makanan favorit dan sebagainya. Berarti betul kata Gus Arif sampaikan tadi bahwa terus didoakan. Iya, betul. Tapi bagaimana Gus kita menghadapi tentang anak yang sebenarnya berniat pondok tapi orang tua menganggap bahwa ketika anak saya pesantren maka dia tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti kemajuan. Maka kita ajukan pertanyaan tentang apakah pesantren bisa menjadi support untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Jangan khawatir, SMK siap menampung. Siap mengembangkan Artinya anak atau santri yang mondok di Nur Huda basisnya yang di pesantren terus kemudian sekolahnya di SMK, insya Allah tidak akan ketinggalan zaman. Tidak akan ketinggalan. Ada multimedia, ada akuntansi, ada OTK, jadi jangan khawatir orang tua. Dan dunia digital itu sangat mudah dipelajari menurut saya. Tidak perlu memakan waktu yang lama. Yang memakan waktu yang lama adalah
punya attitude yang tinggi, Attitude. punya Jadi etika yang betul. Jadi ketika orang tua ragu ya Iya. Gus, untuk memondokkan anaknya, mereka harus melihat bahwa pendidikan di pesantren justru mengintegrasikan Betul sekali. keduanya. Bagaimana peranan pesantren mengintegrasikan pendidikan formal dan agama. Kan gini Gus, kalau zaman kita dulu nih pondok itu kan terkenalnya salaf, sederhana, kemudian tidak mengenal dunia luar mungkin Gus, kayak gitu. Orang-orang mengenalnya kayak gitu. Nah, untuk Gus sendiri peran pesantren untuk mengintegrasikan antara yang modern dan mungkin yang salaf itu bagaimana? Sekali lagi bahwa di SMK Nurul Huda keduanya juga dipelajari. Dari kalau kita mau ahli dalam bahasa Inggris, mungkin langsung kepada Ibu Lia juga bisa. Insya Allah. Jadi modern dalam artian di sini adalah pintar bermasyarakat. Betul, Ya, betul. itu titik intinya. Jadi ketika seorang santri itu mondok, dawuhnya Gus Dur itu keberhasilan bukan dilihat ketika dia mondok, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, dia bisa bersosialisasi bermasyarakat, bisa mandiin iya, jenazah, bisa mengimami tahlil, betul, baca yasin. baca yasin. Itu ketika kesuksesan. ketika orang tuanya meninggal, itu yang paling diharapkan adalah anaknya yang pertama kali Iya. menyambutnya di yang kubur. Bukan Jadi orang lain. pendidikan di asrama, di pondok pesantren bukan hanya tentang mereka menghafal saja, Betul tapi sekali. bagaimana ketika mereka keluar di tengah masyarakat bisa memanfaatkan ilmu mereka seperti itu ya. Terus untuk lulusan dari pondok pesantren yang orang kenal kan ada mungkin sebagian yang kamu kalau pesantren nanti bakal jadi apa? Jadi padahal sebagaimana yang kita tahu banyak itu. Kemudian seperti tentara yang dulunya santri itu selamanya melekat dalam jiwa manusia. Menurut Gus Lumantar sendiri, apakah pesantren bisa memberikan peran yang penting untuk meluluskan santri atau pelajarnya yang kemudian dalam kehidupan profesional seperti pekerjaan itu bisa didapatkan oleh santri itu sendiri? Kekhawatiran itu sangat manusia sekali. Dalam Al-Quran sebenarnya Allah itu sudah mengatakan bahwa setiap bahasanya hewan saja itu sudah dijamin rezekinya, apalagi manusia. Jadi kalau lulusan atau tamatan dari pondok pesantren yang sudah diajarkan di pesantren tersebut adalah tentang kemandirian, terus banyaknya teman yang beraneka ragam, budaya dan budaya, ras, bahasa itu secara tidak langsung akan melatih seorang santri itu menjadi pribadi yang harus bisa mengayomi semuanya, tidak pilih kasih ketika ada santri baru, tidak dibully ketika pada santri yang senior dia lebih hormat. Betul. Jadi semuanya harus dirangkul dan itu memang diajarkan dalam dunia pesantren. Betul. Di dunia pesantren kita bagaimana menyatu dengan perbedaan, warna kulit, bahasa, bahkan mungkin ada yang dari Semende, ada yang dari Mering, ada yang dari Jawa, ngobrol pun tapi nyambung ya Gus ya. Itu diajarkan sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah pernah merasakan pengalaman yang berharga. Selanjutnya Gus, kita tahu bahwa walau bagaimanapun dunia itu semakin berkembang, modernisasi dan sebagainya. Apakah pondok pesantren itu bisa menjadi tempat yang menghasilkan pembaharuan, perubahan-perubahan positif untuk bangsa ini, sebagaimana ide-ide brilian, apakah bisa kita peroleh dari pondok pesantren? Nah, sebelumnya tadi bahwa bisakah dunia pesantren itu meluluskan lulusan-lulusan yang unggulan. Betul. Kita tahu bahwa jangankan cuman dari tingkatan apa itu kepala desa, bahkan presiden itu pernah dari pondok santri. Pesantren. Ya. Alhamdulillah. Yang sekarang yaitu beliau Mbak Ami juga dari pesantren. Jadi tidak diragukan lagi kalau lulusan dari pondok pesantren bisa berkancah dengan
yang lain. Yang lain yang tidak pesantren. Iya. Mereka punya keunggulan, mereka punya basic ilmu Iya. agama tapi juga bisa bersaing. Banyak itu ya Gus di kalangan teman-teman kita, mungkin polisi Ya, yang dari santri, mungkin alumni Gus Arif sendiri dari TPQ Iya, yang ada. sekarang sudah sukses di luar sana. ya. Di SMK juga banyak. Kemarin barusan juga dari yang menjadi kayak pengawal presiden Betul, Pas Pampres Pas itu, Pampres. ya itu kan juga ditampilkan. Mas Ardi dari kalau nggak salah jalannya apa itu di orang-orang kurungan nyawa itulah, itu beliau juga lulusan dari pesantren. Kita bukti bahwa kita bisa bersaing. Tadi dibahas di awal bahwa orang tua di rumah tidak usah takut Iya. dengan sistem pendidikan di pesantren yang mereka anggap, wah nanti anak saya kalau mau masuk pondok pesantren nggak pegang HP, nggak pegang laptop, nggak nonton TV, nggak tahu dunia luar, Gus. Nah, apakah pesantren itu sebenarnya menghambat kita untuk menghadapi zaman modern ini? Sebenarnya tidak kan? Tidak sama sekali. Bahkan pesantren itu sangat peka zaman. Betul. Ya, peka zaman. Artinya santri itu apalagi kalau mondoknya itu di Nurul Huda, di SMK yang pastinya banyak kegiatan yang multimedia dan yang lain, secara otomatis santri itu tidak katrol. Betul, tidak ketinggalan zaman. Iya, tidak ketinggalan zaman. Selalu up to date. Selalu update. Jadi bukti bahwa kita bisa mengikuti zaman ya dengan adanya podcast ini juga teman-teman SMK di rumah. Betul, dengan syiar yang kita sampaikan di balik kamera, dengan ceramah yang sudah disampaikan juga oleh beberapa tokoh di platform YouTube, dan kali ini kita juga sudah berbincang dengan Gus Arif bahwa pondok pesantren adalah lembaga yang sangat berjasa, betul Gus, untuk kemajuan bangsa. Gus Arif sendiri mungkin bisa memberikan tambahan lagi kepada orang tua di rumah bahwa sekali lagi tidak usah ragu. Kami pribadi, saya sebagai host juga pernah pesantren 6 tahun lamanya dan merasakan manfaatnya sampai sekarang. Gus Arif sendiri sekarang menjadi pengasuh TPQ, tidak mungkin dulunya nggak pondok, betul Gus? Mungkin Bos boleh cerita sedikit nih, kan tadi teman-teman alumni di rumah juga mungkin pengen tahu juga. Tadi Gus Arif sudah menyampaikan banyak sekali paparan mengenai pesantren jaya untuk bangsa. Kita dengerin sedikit. Gus Arif sendiri dulu alumni mana? Oke, terima kasih. Saya mulai kecil sampai alia itu di Nurul Huda. Oh, orang sini ya? Orang sini. Saking cintanya dengan Nurul Huda sampai alia di Nurul Huda. Sampai alia juga di Nurul Huda. Akhirnya kemudian saya coba merantau, pengen merasakan nuansa yang lain. Akhirnya saya ke Jawa Timur, tepatnya di Tulungagung, yaitu Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Ngunut Tulungagung. Beliau adalah salah satu santri kinasih, santri yang sangat dicintai oleh Mbah Yai Sepuh Lirboyo. Iya, jadi antara Ngunut Tulungagung dengan Lirboyo itu mempunyai ikatan yang cukup dalam ya. Terus kalau kita ngobrol masalah pondok pesantren beserta nasabnya, itu menarik sekali. Iya. Berarti Gus Arif dulu berapa tahun nih di Tulungagung itu? Di Tulungagung. Gak lama, cuma sekitar 10. 10 tahun katanya nggak lama, Masya Allah. 10 tahun itu luar biasa sekali. Sekaligus menyelesaikan S1. Iya. Dan sekaligus mungkin ketemu sama istri juga di sana. boleh cerita Gus. Itu di podcast yang selanjutnya. Oh, di mana? Berarti nanti the next podcast kita bahasannya yang santai, bukan pesantren bangsa lagi ya, tapi kisah kasihnya Gus Teman. Gus, nanti ini viewersnya malah banyak kan, nggak pernah nih lihat Gus Arif santai kayak gini kecuali di podcast radio. Terima kasih Gus. Nah, untuk pondok pesantren itu kemudian memutuskan untuk kembali ke sini. Apakah memang Gus Arif berniat lah untuk melanjutkan mungkin estafet ke pesantren atau seperti apa? Ya, terima kasih. Saking cintanya dengan apa itu Nurul Huda ya.
ketika kita sudah merantau dirasa walaupun belum cukup tapi di rumah sudah mau dibutuhkan, makanya kita kembali ke habitatnya lagi. Kembali ke Nurul Huda lagi. Alhamdulillah sampai sekarang masih khidmat di Nurul Huda. Masih adik-adik santri yang bersama Gus di TPQ untuk melanjutkan atau untuk menambah, betul ya, menambah ilmu pengetahuan sendiri. Untuk orang tua di rumah nih Gus, orang tua di rumah, bahwa kita juga yang berbincang di sini bukan tidak pernah pesantren, insya Allah, walaupun saya sendiri nggak tahu nih bisa ngaji apa enggak. Yang penting saya pernah, mudah-mudahan dianggap sebagai santri oleh guru saya, insya Allah. Nah, untuk orang tua di rumah, bahwa semakin ibu bapak yakin anaknya di sini betah dengan doa yang tidak pernah putus, insya Allah sukses. Pesan untuk orang tua di rumah, mungkin yang baru sekarang nih banyak nih goncangan nih, yang anak kelas 10 baru mulai pondok, terus ibu nggak betah pengen pulang. Pasti Gus Arif mungkin sering dapat aduan seperti itu ya. Bagaimana cara orang tua untuk menghadapi situasi seperti itu? Jadi sekali lagi niatnya harus tulus, ikhlas betul ketika kita mau memondokkan anak. Ingat bahwa kehidupan ini tidak lama. Yang lama itu kan kehidupan setelah di dunia. Jadi orang tua yang mempunyai iktikat baik nantinya ketika dalam kehidupan selanjutnya itu bisa ada yang mendoakan. Salah satu di antaranya adalah memondokkan anaknya. Ketika sudah memondokkan, ya tidak cuma cul begitu saja. Cul kayak melepas kucing. Tapi harus juga diiringi doanya, jangan lupa sangunya. Insya Allah anak itu kalau sangunya lancar, ngajinya sudah lancar. Betul. Nah, alhamdulillah itulah ibu bapak di rumah, bahwa di sini para pengasuh pondok pesantren juga berusaha sedemikian rupa untuk membimbing anak-anak kita, bahwa betul tadi kata Gus Arif sampaikan, kita itu sebentar di dunia. Di dunia itu kalau orang bilang hanya tempat untuk berlelah-lelah, sisanya di akhirat. Jadi pastikan anak-anak kita punya bekal yang cukup. Di pesantren kita diajarkan tentang agama, bahkan mungkin dari hal terkecil seperti fikih ibadahnya, sholat dan sebagainya. Kemudian untuk pesan di podcast ini, saya punya sedikit kalimat mungkin Gus, bukan slogan ya, kayaknya sedikit kalimat penyemangat bahwa zaman sekarang nggak pesantren itu nggak keren. Banyak orang-orang sukses di luar sana yang lahir dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau diteruskan mungkin seru ya. Kita bisa ngulik banyak dari Gus Arif yang tidak pernah ditemukan di podcast manapun. Gus Arif dari TPQ berbincang tentang pesantren Jaya untuk kemajuan bangsa. Tidak terasa sudah beberapa bahasan yang kita diskusikan di forum Radia ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah, khususnya yang sudah menjadi orang tua, untuk nggak ragu lagi memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Tenang aja, di pondok pesantren khususnya di SMK itu tidak akan ketinggalan zaman. Kalian bisa mengenal teknologi, bisa belajar banyak hal selain yang paling utamanya itu tentang keagamaan, keislaman dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Gus Arif sudah berkenan hadir di podcast kita ini, podcast sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak juga untuk seluruh kru yang bertugas di balik kamera. Kita akan menunggu podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih spesial dan tema-tema yang lebih seru tentunya. Jangan lupa selalu saksikan Radia Ramadan Ceria. Sebelumnya kita bareng-bareng nih sama Gus Arif. Kalau misalnya kita bilang Radia, nanti kita jawab Ramadan Ceria bersama SMK Huda. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di acara Radia Ramadan Ceria bersama SMK Huda. Terus konten-konten menarik kita ada rekaman khusus dari teman-teman SMK yang akan launching di beberapa
beberapa episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.